Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bareng saya Hendy di edisi Bedah Misteri. Bedah Misteri kali ini, saya akan ngebahas suatu kejadian atau fenomena yang pernah dialami beberapa orang, termasuk saya. Pernah nggak kalian ngerasa ada di suatu tempat atau keadaan, tapi kalian ngerasa pernah ngalamin hal itu sebelumnya? Padahal kenyataannya kalian belum pernah berada di tempat itu, di keadaan itu, dan belum pernah bertemu dengan orang itu. Bahkan kalian belum pernah merasakan momen itu secara sadar. Tapi semuanya terasa begitu familiar, seolah-olah hidup kalian pernah mengalami adegan itu. Fenomena tersebut disebut dengan déjà vu. Apakah ini kesalahan memori otak atau sinyal bahwa kita pernah hidup sebelumnya? Atau mungkinkah ini penglihatan dari dimensi lain? Ayo kita bahas sampai tuntas. Karena ini bukan sekedar gangguan saraf. Ini bisa jadi potongan teka-teki besar dari apa yang disebut realitas. Kita mulai bedah misterinya. Déjà vu berasal dari bahasa Perancis, yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini digambarkan sebagai sensasi kuat bahwa kita pernah mengalami sesuatu sebelumnya. Padahal kita yakin belum pernah mengalami itu. Secara ilmiah, ini disebut sebagai false memory atau kenangan palsu. Ada beberapa penjelasan ilmiah, di antaranya disebut dual processing error, di mana otak kita memproses pengalaman baru dan secara tak sengaja menyimpannya dalam memori jangka panjang, sehingga semua terasa familiar meski hal itu baru saja terjadi. Pola suasana yang mirip adalah ketika lingkungan sekarang mirip dengan tempat yang pernah kita lihat dalam mimpi, film, atau bayangan. Dan otak bekerja menyesuaikan ingatannya. Ada juga yang disebut dengan teori split perception, di mana kita melihat sesuatu secara tidak sadar sebelumnya. Atau boleh dibilang kita melihat sesuatu secara sekilas. Lalu saat melihatnya penuh beberapa detik kemudian, kita ngerasa hal itu pernah terjadi. Déjà vu ini bukan cerita omong kosong, teman-teman. Studi oleh Dr. Akira O'Connor dari University of St. Andrews menunjukkan bahwa bagian otak bernama hipokampus dan lobus temporal sangat aktif saat déjà vu terjadi. Ini bagian otak yang mengatur memori dan kesadaran. Dan yang menariknya, orang yang sering mengalami déjà vu biasanya punya ingatan yang tajam dan otak yang sangat aktif. Bagaimana déjà vu ini dalam berita dan media? Apa yang dilaporkannya? Media dan internet telah mencatat banyak pengalaman nyata tentang déjà vu. Tapi bukan sekedar cerita biasa. Beberapa benar-benar menantang logika kita. Contoh dari media, yang pertama itu ada BBC dan National Geographic.
Mereka pernah membahas kasus di mana seorang pria mengalami deja vu terus-menerus selama 8 tahun. Apa yang dirasakan saat itu? Ia merasa semua yang dia alami itu sudah terjadi. Dan hasil pemeriksaan dari scan menunjukkan bahwa ada aktivitas abnormal di otaknya yang seperti mirip dengan epilepsi ringan. Kemudian yang kedua, di forum Reddit dan YouTube, banyak orang mengklaim deja vu terjadi setelah mereka sembuh dari sakit keras, atau mengalami kecelakaan hebat, atau mereka pernah berada di ambang kematian. Yang ketiga, bahkan ada laporan bahwa deja vu bisa terjadi atau menjadi tanda awal dari serangan epilepsi temporal lobe. Namun ada sisi lainnya teman-teman, yaitu dari sisi di mana spiritual dan kepercayaan bermain di sana. Karena banyak orang yang percaya deja vu adalah bagian dari intuisi spiritual atau kemampuan secara psikis. Sekarang kita berbicara tentang mitos dan pandangan spiritual tentang deja vu ini, yang pastinya sesuai dengan mitologi budaya di Indonesia dan mitologi budaya di dunia. Kita mulai dari Indonesia, teman-teman. Dalam budaya Jawa, fenomena ini disebut sebagai pawisik atau bisikan dari batin atau alam gaib. Banyak dukun dan orang pintar percaya deja vu adalah bentuk komunikasi jiwa dengan dimensi alam bawah sadar, atau bahkan memori dari kehidupan sebelumnya. Orang Bali mengaitkan deja vu dengan karma wasana atau sisa energi dari kehidupan lampau yang muncul dalam wujud rasa atau pengalaman yang serupa. Sekarang kita berbicara ke ranah yang lebih global atau secara universal atau secara mendunia. Dimulai dari Tibet dan Hindu, di mana mereka menyampaikan kalau deja vu itu sama dengan sinyal dari reinkarnasi. Jiwa yang sudah berulang kali hidup akan membawa serpihan ingatan yang muncul secara tidak sadar. Menurut kepercayaan Plato dari Yunani, percaya bahwa pengetahuan sejati adalah ingatan kembali atau disebut dengan anamnesis. Deja vu yang dianggap memori jiwa yang kekal, teman-teman. Ada pula di Kabalah Yahudi, mereka mempercayai bahwa deja vu adalah resonansi jiwa atau frekuensi batin yang selaras dengan kejadian yang telah ditentukan takdirnya. Bahkan aliran spiritual percaya deja vu itu bukan kebetulan, tapi peringatan, dan kadang dianggap sebagai pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi. Ada juga yang menganggap itu tanda bahwa seseorang sedang berada di jalur takdirnya. Selain dari itu, teman-teman, ada juga yang menganggap kalau deja vu ini adalah intervensi dari alam ruh untuk memberikan petunjuk terhadap dirinya. Sekarang kita akan ngebahas apakah deja vu ini berkaitan dengan mimpi, takdir, atau dimensi lain. Kenapa? Karena teori ada yang menyampaikan salah satu teori yang populer, teman-teman, di mana
Deja vu ini adalah hasil interaksi dimensi paralel atau disebut dengan teori multiverse. Dalam ilmu fisika kuantum, dikenal teori bahwa ada banyak alam semesta paralel. Setiap keputusan yang kita ambil akan membentuk semesta baru. Deja vu bisa jadi adalah overlap antara dua dimensi yang sangat mirip, dan memori yang bocor dari satu dimensi yang masuk ke dimensi kita. Ada juga teori yang disebut dengan simulasi realitas. Beberapa ilmuwan percaya bahwa kita hidup dalam simulasi komputer super canggih. Seperti dalam film The Matrix, deja vu dianggap sebagai glitch atau kesalahan sistem. Sama seperti komputer yang tiba-tiba bisa nge-lag. Selanjutnya ada teori juga yang disebut dengan mimpi menjadi nyata. Orang yang mengalami dream deja vu mengaku pernah bermimpi tentang situasi tertentu. Dan berminggu-minggu atau berbulan-bulan kemudian, mereka mengalami hal itu secara persis atau secara nyata. Apa yang terjadi di alam mimpi bisa jadi adalah bentuk komunikasi bawah sadar dengan alam realitas. Sekarang kita berbicara tentang kesimpulan dari deja vu ini, teman-teman. Apakah ini sesuatu yang harus kita takuti? Atau kita percayai? Atau cukup dengan kita mengabaikannya? Deja vu adalah salah satu misteri kecil dalam hidup manusia. Ilmuwan belum bisa menjelaskan sepenuhnya. Begitupun spiritualis meyakininya sebagai sinyal jiwa. Dan budaya menyimpannya dalam mitologi yang turun-temurun. Tapi satu hal yang pasti, deja vu membuat kita sadar bahwa ada bagian dari hidup yang tak bisa kita kontrol sepenuhnya. Entah itu bagian dari mimpi, bagian dari masa lalu, kesalahan otak, atau dimensi lain sekalipun. Deja vu adalah momen ketika waktu seolah melipat dan kita merasa, saya pernah di sini. Dan mungkin ketika itu terjadi lagi, kita akan lebih peka. Bukan untuk menakutkan, tapi untuk bertanya, apakah kita sedang berjalan di jalur yang memang sudah pernah dilalui? Atau ini adalah jalur baru yang kita tempuh? Kalau kalian pernah mengalami deja vu dan punya cerita unik yang berhubungan dengan deja vu ini, kalian boleh tulis di kolom komentar, sharing ke kita pengalaman deja vu kalian seperti apa. Dan apakah kalian percaya kalau deja vu ini hanya ilusi atau sinyal dari jiwa yang jauh lebih tua? Jangan lupa juga buat teman-teman semuanya, like, komen, dan subscribe-nya, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar tahu video baru yang kita upload di Bedah Misteri ini. Karena kita akan terus ngebahas hal-hal yang mengusik logika tapi terasa sangat nyata. Kalau kalian merasa pernah nonton video ini sebelumnya, mungkin itu hanya deja vu, atau itu mungkin memang takdirnya kalian. Barusan kita semua udah dengar penjelasan tentang deja vu dan misteri yang ada di balik deja vu tersebut. Nah, kali ini saya akan menjelaskan satu hal yang sama menariknya dengan deja vu, teman-teman, atau bahkan ada kaitannya dengan deja vu. Yang akan saya bawakan saat ini adalah NDE atau Near Death Experience. Pernah nggak kalian dengar cerita dari orang yang nyaris meninggal?
tapi justru pulang dengan pengalaman yang tak masuk akal. Melihat cahaya terang keluar dari tubuh sendiri, berjalan di terowongan yang panjang. Atau mungkin bahkan ada yang bertemu sosok yang katanya malaikat atau roh leluhur. Fenomena ini disebut Near Death Experience atau disingkat NDE. Tapi apa benar mereka melihat alam lain atau ini cuma ilusi otak yang sedang sekarat? Atau justru ini bukti bahwa ada kehidupan setelah mati? Di video ini kita akan bahas fenomena NDE dari 3 sisi. Yang pertama, fakta medis dan ilmiah, teman-teman. Dan yang kedua, penjelasan metafisika dan spiritual. Dan yang ketiga, pandangan dalam mitologi, budaya, dunia. Pertanyaan pertama, apa itu yang disebut Near Death Experience? NDE adalah kondisi ketika seseorang mengalami pengalaman yang sangat nyata saat berada di ambang kematian. Tapi kemudian sadar kembali. Yang biasanya pengalaman ini itu dialami oleh yang pertama adalah pasien dengan serangan jantung. Kedua, korban kecelakaan berat. Yang ketiga, orang dalam kondisi koma. Dan kemudian yang terakhir, orang yang sempat dinyatakan mati klinis lalu hidup kembali. Nah, ciri-ciri umum dari NDE ini adalah melihat tubuh sendiri dari atas atau out of body experience. Kemudian masuk ke terowongan gelap dengan cahaya di ujung. Merasa damai, ringan, dan tak punya beban. Bertemu sosok bercahaya atau orang yang sudah meninggal. Dan kemudian perjalanan cepat menelusuri kenangan hidup. Dan yang terakhir, rasa enggan untuk kembali ke tubuh. Ada penelitian menurut Dr. Raymond Moody dalam bukunya Life After Life, ada pola konsisten dari ribuan orang yang mengalaminya, lintas usia, budaya, bahkan agama. Yang pertama akan kita bahas adalah penjelasan ilmiah dan medisnya. Dari sudut pandang medis, NDE masih jadi misteri, teman-teman. Tapi beberapa penjelasan ilmiah sudah diajukan. Yang pertama itu hypoxia atau kekurangan oksigen di otak. Saat otak kekurangan oksigen, ia bisa menciptakan ilusi visual dan euforia ekstrim. Cahaya terang dan suara aneh bisa muncul sebagai bentuk kegagalan sistem, yaitu kegagalan sistem saraf pusat. Nah, yang kedua adalah pelepasan endorfin dan DMT alami. Beberapa ilmuwan percaya bahwa otak saat menjelang kematian melepaskan zat kimia mirip DMT atau halusinogen yang alami yang memunculkan efek spiritual. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah adanya aktivitas sisa di otak. Studi tahun 2013, yaitu di jurnal PNES, itu menyebutkan bahwa beberapa menit setelah jantung berhenti, otak masih aktif dan memunculkan gelombang yang bernama gelombang gamma. Gelombang yang biasa muncul saat mimpi atau kesadaran tinggi, itu disebut gelombang gamma. Kemudian ada kasus penelitian, teman-teman, yaitu di Belanda. Studi Lancet di tahun 2001 mencatat bahwa dari 344 pasien yang dinyatakan mati suri, itu 18%-nya mengaku mengalami yang namanya NDE. Kemudian ada juga kasus di Amerika Serikat. Peneliti seperti Dr. Sam Parnia juga mencatat kesaksian konsisten tentang melihat operasi dari luar tubuh. Meskipun belum bisa dibuktikan secara mutlak, NDE terus menarik perhatian karena pengalaman subjektif para pasien yang seringkali beragam. Sekarang kita akan bahas penjelasan tentang dari metafisika dan dari spiritual. Dalam pandangan spiritual yang pertama dan metafisika,
Near death experience ini sering dianggap sebagai pengalaman jiwa yang keluar dari tubuh fisik. Menurut kepercayaan esoterik, tubuh manusia terdiri dari lapisan fisik, energi, dan spiritual. Nah, saat tubuh hampir mati, jiwa itu terlepas, namun belum putus sepenuhnya, teman-teman. Nah, ini disebut astral projection yang alami. Kemudian banyak praktisi meditasi tinggi dan spiritualis meyakini bahwa near death experience ini adalah jiwa akan melihat garis hidupnya sebelum meninggal. Jika belum waktunya, ia akan kembali. Nah, ada laporan yang menarik. Di sini ada beberapa orang bahkan mengaku mengetahui hal-hal yang secara logika tak bisa mereka ketahui saat tidak sadar. Yang pertama itu mereka tahu siapa yang menangis di ruangan sebelah. Nah, kemudian tahu detail detik-detik CPR yang dilakukan. Nah, kemudian bahkan tahu percakapan dokter sekalipun. Nah, itulah kenapa sebagian besar yang mengalami near death experience ini tuh mengalami perubahan yang drastis, teman-teman. Jadi dia merasa itu lebih spiritual, kemudian tak takut mati dan merasa dipanggil untuk misi yang tertentu. Dari mitologi dunia dan kesamaan simbolis, untuk near death experience ini menariknya, pengalamannya hampir selalu memiliki kemiripan lintas budaya. Ini seolah menunjukkan bahwa fenomena ini bersifat universal, teman-teman. Yang pertama, saya akan bawa teman-teman ke Mesir kuno, teman-teman, untuk si pengalaman near death experience ini. Dalam kitab Book of the Dead menggambarkan jiwa yang berjalan di dunia bawah menuju ruang penghakiman, yaitu mirip dengan terowongan cahaya. Kemudian di Tibet, teman-teman, ada kitab yang bernama Kitab Bardo Thodol atau Tibetan Book of the Dead, menjelaskan fase setelah mati di mana jiwa menyaksikan cahaya ilahi dan mengalami kesadaran puncak. Kemudian ada dalam budaya timur atau budaya Hindu-Buddha, ada konsep yang namanya Atman, yaitu meninggalkan karma bumi menuju siklus reinkarnasi atau moksa namanya, teman-teman. Perjalanan yang menuju cahaya disebut sebagai bagian dari kesadaran tertinggi. Kemudian ada dalam kepercayaan Kristen dan Islam. Dari Kristen itu cahaya terang dianggap sebagai cahaya Tuhan. Kemudian kepercayaan di Islam itu sebagian menggambarkan alam barzah sebagai awal kesadaran setelah mati, tapi belum akhir dari perjalanan jiwa. Sekarang saya akan bahas fenomena near death experience ini dalam berita-berita modern, teman-teman. Banyak media internasional telah mengangkat kisah nyata tentang near death experience ini. Yang pertama itu dilaporkan dari BBC dan National Geographic. Mereka melaporkan kisah pasien yang sempat mati klinis lalu kembali dengan kesaksian detail, bahkan melukiskan tempat yang sama sekali tidak mereka kenal sebelumnya. Kemudian ada CNN Health. Dia mengulas bahwa orang-orang dengan pengalaman near death experience ini memiliki tingkat empati dan spiritualitas yang meningkat drastis. Kemudian ada menurut channel lokal dan buku Indonesia. Nah, dari mereka itu menyampaikan beberapa buku seperti Mati Suri, Hidup Kembali dari penulis lokal mengisahkan pengalaman-pengalaman mistis yang menyerupai near death experience dalam konteks Indonesia. Itu yang pertama melihat jembatan emas. Kemudian yang kedua bertemu sosok berpakaian putih, dan yang ketiga diminta kembali karena belum waktunya. Dari penjelasan near death experience ini, teman-teman, kita dapat merangkum orang-orang yang pernah mengalami hal tersebut. Yang pertama itu sumbernya dari Guardian. Di sini pertama kita ikuti cerita John Tothill, seorang komedian asal Essex, yaitu di negara Inggris. Pada tahun 2024,
saat berada di Edinburgh Fringe Festival, John mengalami peritonitis. Peritonitisnya itu yang parah akibat usus buntunya pecah, teman-teman. Ia mengalami intraabdominal sepsis sampai pendarahan parah dan hampir kehilangan nyawanya. Nah, dalam wawancaranya dengan The Guardian ini, John mengakui bahwa ia benar-benar merasa mati saat nyawanya hampir pergi. Setelah dirawat intensif, ia merasakan pengalaman yang sangat mendalam, teman-teman. Refleksi kehidupan, rasa damai yang mendalam, bahkan saat ia sudah tidak bernafas. John berkata bahwa pengalaman ini mengubahnya. John berkata, "Aku lebih semangat untuk menjalani hidup, lebih sadar bahwa nyawa ini begitu rapuh, tapi juga begitu indah." Yang kedua ada pengalaman dari Sharon Milliman. Itu sumbernya kita dari The Scottish Sun. Cerita yang kedua ini datang dari Sharon Milliman, 62 tahun, asal West Virginia, Amerika Serikat. Dalam perjalanan hidupnya, Sharon ini mengalami 4 kali near-death experience, teman-teman. Termasuk 1 diantaranya akibat tersambar petir. Nah, setiap kali ia merasakan rasa damai yang luar biasa. Ia melihat cahaya terang, menemui orang yang ia cintainya, bahkan bertemu anjing peliharaannya yang telah meninggal. Ia sempat melihat buku kehidupan emas dan sosok malaikat dan juga taman indah penuh cahaya. Si Sharon ini berkata pengalaman indahnya ini menguatkan imannya dan membantunya melewati kesulitan dengan keyakinan bahwa hidup tidak pernah berakhir setelah kematian. Kemudian ada yang ketiga, itu sumbernya kita dari Entertainment Weekly, teman-teman. Legenda perfilman Hollywood pun pernah mengalami near-death experience, yaitu Al Pacino. Siapa yang gak kenal dia ya, teman-teman? Dia mengalami near-death experience ini pada tahun 2020 saat COVID-19. Dalam sebuah wawancara, ia menyebutkan bahwa detak nadinya menghilang. "Aku tidak punya denyut dan tim medis pun harus melakukan resusitasi." Pacino menggambarkan pengalaman itu sebagai hal sangat mengejutkan tapi damai, kata dia. Meskipun hidupnya tidak berubah drastis, ia menyebut bahwa kematian itu kini tak lagi menjadi ketakutan baginya dan mengundang refleksi yang mendalam. Dari pembahasan tersebut, teman-teman, kita bisa ambil kesimpulan bahwa near-death experience bukan sekedar cerita mistis. Ini adalah jembatan antara sains dan spiritualitas, sebuah misteri yang membuat kita terus bertanya, apakah hidup ini hanya tentang daging dan darah, atau ada bagian dari diri kita yang lebih dalam, lebih tinggi, dan bahkan lebih abadi? Yang jelas, pengalaman near-death experience ini seringkali membuat seseorang lebih menghargai hidup, lebih tenang menghadapi kematian, dan lebih sadar bahwa waktu kita di dunia ini sangatlah terbatas. Apakah kalian atau orang terdekat kalian pernah mengalami near-death experience ini? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk selalu menerima notifikasi untuk video-video terbaru dari kita. Karena kita akan terus membahas misteri yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Dan ingat, teman-teman, kematian mungkin bukan akhir, tapi awal dari kesadaran yang lebih dalam.